Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Thank you udah pada ngeklik video aku. Dan jangan lupa subscribe, share kali ya, di komen juga biar rame. And then kali ini aku mau hadirin satu aktor Indonesia yang mungkin sebelumnya kalian pernah tahu dari Instagram aku, yaitu Ade Firman Hakim, oke? Nah, kali ini aku bakal wawancarai secara eksklusif, cuman karena keadaannya sekarang lagi lockdown, jadi kita wawancaranya dari tempat masing-masing. Oke. Selamat sore, AA. Kita muncul gitu kameranya. Selamat sore. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Iya. Ribet ya syuting sendiri di rumah. Ribet banget. Gimana? Ya, di keadaan ini kita harus tetap berkarya ya. Dan thank you udah mau Betul. aku undang di channel YouTube aku. Dan selamat datang. Aku juga terima kasih banyak. Selamat datang. Halo semuanya penontonnya Miss Catherine di channel YouTube. Jangan lupa di subscribe, di likes dan di komen gitu ya. Harus. Kayak YouTubers. Oke. Iya, senang banget, kita udah lama banget nggak ketemu ya, kayak hampir 2 atau 3 tahun ya. Udah lama lumayan karena ya aku juga banyak berpikir guys, kita itu ketemu di biar ada aja yang menjelaskan kita ketemu di mana. Oke, ini jadi udah masuk pertanyaan pertama nih. Tapi ya aku dulu yang nanya. Jadi ya aku mau tanya sama A, kapan sih kita pertama ketemu dan kenapa A tertarik untuk kenal sama aku seperti itu? Oke. Jadi sebetulnya gini, di tahun 2017 aku ada sebuah project film judulnya Bid'ah Cinta, itu yang di belakang kamu posternya. Aku salah satu pemeran di film itu garapan Nurman Hakim. Nah, aku mendapatkan peran sebagai seorang transgender gitu. Nah, saat itu kan aku bingung ya untuk mencari bener real yang transgender gitu. Kalau ya memang di lingkunganku ada beberapa, tapi yang untuk karakter si Sandra ini aku agak susah nyarinya nih, karena dia bukan dari yang memang metropolitan atau apa gitu loh orangnya transgender ini gitu. Nah, kebetulan usut punya usut waktu itu aku ini kan lulusan jurnalistik tapi nggak lulus ya. Tapi aku sempet ambil majornya broadcasting. Ada sebuah aplikasi namanya Bigo Live. Nah, di Bigo Live ini kan live broadcaster, berarti kan banyak-banyak broadcaster di sana gitu kan. Walaupun ada sebagian yang bilang itu negatif gitu kan. Tapi aku pengen tahu nih, aku curious gitu kan. Setelah aku tahu, nah ternyata aku lihat fenomena di Bigo ini bahwa orang bisa menjadi broadcaster, siapapun itu. Dengan pekerjaan apapun. Kan banyak orang yang tadinya passionnya mungkin di broadcaster, tapi akhirnya dia harus masuk ke dunia PNS atau apapun itu gitu ya. Nah, akhirnya aku bertemu salah satu host Bigo namanya Dacap. Dia almarhum sekarang, baru meninggal gitu. Dia itu bekerja sebagai, mungkin aku lupa apa ya, tapi PNS mungkin. Tapi dia mempunyai passion as a broadcaster gitu. Nah, aku cerita sama dia, wah gue lagi ini nih bro, lagi ada project film, gue menjadi seperti ini, transgender gitu. Kebetulan dia bilang ada tuh bang, uh, host Bigo juga namanya Neng Keket, ID kamu dulu gitu ya, dari Bandung gitu. Oh ya, gue gimana, gue ngeri nggak nih kan gitu, pertamanya awalnya aku underestimate gitu kan, karena aku lihat di beberapa host Bigo yang lain yang juga transgender atau apapun itu terlalu vulgar buat aku gitu. Oke, waktu itu aku masuklah ke live-nya kamu. Terus aku lihat, wah ini kayaknya bisa jadi role model aku nih untuk si peran Sandra ini gitu kan. Akhirnya melalui tangannya almarhum, aku dikenalin sama kamu, dan karena kamu itu menurut aku nggak vulgar dalam membawakan sebuah acara dulu ya, nggak tahu sekarang. Ah, Terus kalau satu lagi kamu itu kuliah
dan itu mendekati karakter yang aku cari gitu. Akhirnya kita kenalan. Oke. Terus maksudnya sekarang vulgar gitu ya? Enggak ah, Neng masih alim. Enggak tahu, makanya aku nggak tahu, makanya aku nanya. Ini kamu tema bajunya apa nih? Bagus sekali. Sekarang aku tema bajunya Cleopatra, baju dan rambutnya Cleopatra seperti ada tutorial make upnya juga udah aku tampilin di video sebelumnya Oh, bajunya dan Cleopatra. Aku kira Michael Jackson loh. enggak. Tadi sebenarnya baju Cleopatra bukan ini, cuman biar bajunya agak beda, Hmm. ya aku tabrak-tabrakin aja dikit-dikit gitu. Jadi yang Pokoknya yang agak-agak penting cocok kreatif gitu. lah Cuman ya. Heeh. yang penting apa namanya make up sama rambutnya Cleopatra gitu. Cuman kalau bajunya ya ganti-ganti apalah yang agak cocok pasang, yang agak cocok pasang gitu kan. Iya, jadi Seperti balik itu. lagi ke obrolan kita itu, kenapa aku mau kenal sama kamu tuh begitu. Oke. Lalu eh aku mau tanya nih, tadi kan bilang kan yang cocok dengan karakter Sandra ya Heeh. kan. Nah, terus benarkah aku jadi apa namanya jadi inspirasinya kah? Iya, makanya kan aku mau kenal sama kamu kan. Kita banyak ngobrol kan waktu itu kan. Kayak aku Mm-mm. tanya, Jadi pas saat kenal sama aku tuh sebelum syuting itu. sebelum syuting. Sebelum syuting ya bener ya? Sebelum syuting, justru sebelum syuting iya, bener. Iya yang kita video callan ya. Iya, sebelum syuting. Iya 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 iya. Iya benar guys, sebelum syuting dan aku diundang ke premiernya Bid'ah Cinta ini sama Ade Firman Hakim, guys. Aku pengen Aku ketawa seneng dulu. banget. Kayak I really appreciate gitu kan. Udah mau datang waktu itu dari Bandung jauh-jauh gitu kan. Dan saat premier memang aku kan nggak ada asisten atau apa waktu itu, jadi memang minta tolong sama temen nih, nanti kalau ada namanya ini datang disambut gitu gitulah, yang aku kenalin ke Mm-mm. sutradaraku segala macam gitu. Ya dan makanya aku ketawa itu Kenapa? pas aku dateng guys itu tuh emang beneran disambut. Padahal gue masih cabe-cabean ya kan waktu itu masih cabe-cabean banget pakai apa namanya tapi itu nggak jadi kendala gitu. Aku pas datang itu aku disambut, aku dipeluk dan aku tuh dibawa kemana-mana, aku dikenal-kenalin. Ini ya, ini Sandra yang sebenarnya, ini Sandra yang sebenarnya. Itu jujur gua malu, tapi gue bangga juga ada dan ya itu kenangan gitu. Dan itu tuh bener gitu, beneran. Waktu itu aku tuh kayak merasa something aja gitu pada saat itu. Makanya aku sampai sekarang masih deket karena pada saat waktu itu akunya merasa cabe-cabean gitu ya. Enggak lah. Tapi aku merasa eh, aku something gitu. Udah dijadiin inspirasi dan pada saat aku datang premiernya juga beneran disambut dan dibawa kemana-mana dan dikenal-kenalin pula kemana-mana gitu guys seperti itu. Karena Nah itu sekarang karena ke itu sih Neng, karena itu menurut aku adalah sebuah apresiasi gitu. Kita kan sebagai manusia kan. Jadi mm-mm. apapun sexuality-nya itu cuma apa benchmark aja gitu. Yang penting kan kita manusia gitu. Itu sih kalau aku Mm-mm. menghargainya. Nah, kamu sendiri gimana saat menonton film Bid'ah Cinta dan aku memerankan Sandra tersebut? Apa pengalaman yang kamu dapatkan? Experience yang kamu dapat? Ya, dan pada saat aku nonton Sandra pun emang aku kayak kayak kok ini kayak gue ya. Karena memang di situ tuh Sandra itu pendidikan yang dikedepankan gitu. Jadi dan aku tuh kayak ngacanya tuh dia dihujat ya kan sama masyarakat, dihujat sama Hmm, masyarakat tapi Sandra tetap maju menjadi diri sendiri gitu, menjadi ini gue gitu. ya, Lu nggak bisa merubah gue ya. nggak bisa dirubah dengan hujatan masyarakat. Lebih baik gue pergi gitu Oke. daripada apa nih daripada gue harus bersembunyi di balik yang bukan diri gue sebenarnya. Hmm. Lebih baik gue pergi gitu. Dan di situ ada pendidikan S1-nya pakai toga Toga, ya kan. ya.
Iya. Heeh. Tapi kamu Jadi happy lah ya ya nontonnya. apa nih? Happy banget. Aku happy banget pada saat itu. Jadi emang beneran apa nih sih namanya? Aku tuh bener-bener kayak oh iya berarti bener gitu. Lu tuh emang emang apa nih? Emang ngambil peran aku ke situ. Ya aku seneng aja gitu. Makanya pada saat itu tuh aku kira apa nih? Aku kira tuh Omdo ya kan, tapi ternyata enggak guys. Waktu itu tuh emang beneran aku dijadikan peran di situ dan akunya pada saat premier aku dibilang-bilangin ini Sandra yang sebenarnya kayak gitu guys. Karena gini Neng, karena berkat peran itu, Heeh. berkat aku observasi dan aku melakukan detail-detail untuk peranku, di tahun 2017 itu aku nominasi Festival Film Bandung, aktor pendukung pria terbaik. Karena Sandra. Karena Sandra, Wow. walau, walau, wala- Luar wal- biasa. walaupun nominasi aja aku nggak menang, waktu itu yang menang adalah Ganindra Bimo di film Jakarta Undercover. Tapi buat aku tuh sebuah achievement gitu loh, Oke. gitu. Aduh, terharu guys. Jadi nangis. Tuh. Jadi Jadi kamu berpikirnya waktu aku mau kenal sama kamu kan kamu bilang tadinya omdo, omong doang gitu. Emang kamu pikirnya itu omdo? iya, karena kan waktu itu banyak cowok yang deketin aku di Bigo itu dan ya aku nggak ada yang aku anggap serius gitu seperti itu, tapi ternyata ya setelah buktinya oh oke, ini real gitu, makanya kita masih berhubungan baik kan sampai sekarang seperti itu. Iya, benar-benar. Dan memang akhirnya kita juga menghargai menghargai profesi kita masing-masing, tapi Mm-mm, kita berperilaku sebagai manusia mm-mm, pada biasanya lah, pada umumnya mm-mm, gitu. seperti itu. Apalagi aku kesal banget, kamu kan tinggal di Bandung, aku Jakarta ya. Sempat juga ada berita yang kemarin bahwa ada siapa itu YouTuber, siapa namanya? Ferdian Paleka. Iya, itu menurut aku itu keterlaluan sekali gitu. Membuat prank seperti itu hanya untuk popularitas gitu, itu nggak ada manusiawinya sama Dia sekali. juga kan sempet ini apa nih sempet ngajak collab juga sama aku, tapi untungnya aku nggak mau sih karena aku pengen ngebentuk kontennya kan dari awal emang stigma masyarakat yang pingin aku tingkatkan itu yang pengen Ya, aku masukin di konten aku gitu, makanya aku tolak gitu. iya makanya alhamdulillahnya itu gitu. Jadi akhirnya emang dikasih jalan gitu, kamu nggak perlu berinteraksi dengan dia ya kan, Mm-mm, gitu. seperti itu jadi Ya aku harap sih kalau misalnya orang-orang di luar sana yang menonton YouTube channel ini gitu kan, melihat diri kamu sebagai sesuatu yang beda tapi luar biasa gitu. Mereka bukan hanya memandang kecantikan atau kesempurnaan wajah dan juga badan kamu atau apapun itu, tapi juga mereka juga mencintai kamu, fans-fans kamu sebagai kamu tuh personal yang memang bisa menjadi inspirasi buat mereka semua gitu. amin. Tapi ya apa namanya kalau kalau secara pribadi eh Ya, Miss Catherine menurut A ini seperti apa sih? berapa kata? Terserah. Oke. Tolong eh jabarkan seorang Miss Catherine itu seperti apa sih gitu. Menurut aku, Mm-mm. Miss Catherine menurut aku adalah seorang manusia Yang yang baik dan buruknya. pan Oh, iya, manusia yang pantang menyerah, oke. keras kepala, Ya. em, nggak mau kelihatan sedih di depan orang gitu. Yes. Dibuka guys. Kamu Karena nanya, aku buka. karena ya apa ya? Ya buat aku kan kerja mesti dunia entertain kan, menghibur gitu kan. Nah, kalau Iya, misalnya aku tampilkan yang sedih-sedih secara real gitu, kecuali kalau misalnya kayak sekilas di story Instagram, ya ya. karena apa namanya, akunya pengen mengekspresikan mungkin sekilas oke lah. Tapi kalau misalnya untuk kayak live streaming dan secara langsung gitu, aku tuh
aku ngerasa ya kalau misalnya aku nampilin kesedihan di depan publik gitu, kayak pingin apa ya, pingin pingin dapetin simpati atau empati sih namanya. Dapetin simpati dari orang lain. Oh, gitu. Jadi ya nggak mau Biar gitu. mereka berempati gitu ya. Oh, gitu. Iya, 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 ngerti, Jadi ngerti, ngerti, ngerti. Tapi itu belas kasihan orang gitu, nggak mau gitu. Jadi ya makanya aku menampilkan yang happy-happy aja gitu. Terus ya, iya. seperti itu. Makanya ya aku tuh nggak mau gitu kayak kasihanin gue dong. Ya kalau misalnya lo mau ngasih, ya lo ngasih aja gitu tanpa lo kasihan sama gue gitu. Karena karena Iya. lo suka sama gue gitu gimana gitu. Tapi kalau misalnya ngasih karena kasihan, apa sih namanya? Gue kuat kok gitu. Gue bisa kok jalan sendiri Ah. gitu. Tapi gini, yang menarik kita kan sama-sama di dunia hiburan kan. Mm-mm. Kamu di dunia hiburan dengan media kamu, aku pun begitu. Uh-uh. Aku juga sering kerasa kadang-kadang kita ini penghibur, tapi siapa yang menghibur diri kita ya? Kan Iya. gitu kan. Ada Uh-uh. banyak ada pertanyaan gitu kan. Uh-uh. Tapi aku sekarang di 2 tahun terakhir ini mungkin awal-awal dulu aku begitu ya. Tapi di 2 tahun terakhir ini aku sebagai seorang aktor, sebagai seorang seniman dan juga seorang manusia, aku punya prinsip kalau kamu sedih, ya kamu sedih. Kalau kamu mau marah, ketawa ya ketawa. Jadi express yourself gitu kan. Dan aku nggak pernah apa namanya walaupun aku menghibur, tapi fans-fans aku kebanyakan yang berhijab gitu ya. Mm-mm. Tapi aku juga nggak pernah kalau ketemu mereka aku nggak pernah ngeliatin aku yang alim kalau itu masalah ibadah aku ibadah sendiri gitu kan nggak yang aku liatin di depan mereka kalau kamu lihat sosial media aku plus juga urusan sama mereka tuh aku berusaha menjadi diriku sendiri gitu sih. Iya sih. Bener juga. Cuman ya. Seru banget ya, Heeh. seru banget ngobrol gini di lockdown. Cuman nasib Semoga apa nih ya? Nasib seorang pekerja seni di masa lockdown ini perih ya. Perih ya, guys. perih banget. Mungkin boleh aku cerita ya, mungkin boleh aku cerita sedikit ya Neng, di channel YouTube kamu kan. Itu tuh perihnya gila-gilaan di saat di rantai makanan kehidupan ini kita tuh sebetulnya pekerja seni paling bawah. Karena kalau nggak ada event, kalau nggak ada pekerjaan kita nggak dapat pemasukan kan. Plus kayak misalnya satu pekerja kantor, pengusaha, even ojek online aja mereka masih bisa makan yang kesehariannya mungkin dibayar dengan tips atau apapun itu mereka masih bisa makan tapi memang tidak seperti biasanya gitu. Nah, yang perlu diketahui untuk orang yang menonton ini gitu kan bahwa kita pekerja seni itu ada di rantai makanan paling bawah. Kita di masa seperti ini kita hidup dengan tabungan kita. Kalau yang masih bisa bekerja apa? Nggak ada. Atau aku nggak tahu kalau kamu bigo masih bisa dapat pemasukan atau enggak. Atau kamu sekarang lagi berjuang untuk ke depan di YouTube untuk AdSense memonetize dengan AdSense yang aku nggak tahu segala macam. Itu yang harus sebetulnya penonton mengapresiasi gitu. Gitu sih. Jadi yang asalnya jalan-jalan ke luar negeri, terus barang-barang brand semuanya biasa dipakai jalan-jalan, semua diabadikan lu di lemari ya. Iya, biasa dipakai jalan-jalan. Ini dia jalan-jalan sendiri. Kadang-kadang kebeli sama orang lain gitu ya. Jual barang. jadi sekarang jalan-jalannya kadang-kadang malah sama orang lain ya. Yang lebih perihnya. Yang lebih mirisnya ya, gitu lebih ya. Perihnya. Ya lebih mirisnya kadang kita mau makan aja sekarang pesen by Gojek gitu, itu mikirnya sampai 1000 kali. Sama. Iya nggak sih, Neng? Sama, guys. Aku lebih baik milih masak. Nih kayak gini nih aku beli apa kayak ini elektrik nih. Terus aku beli karena aku kan ngekos ya. Terus kayak beli rice cooker yang kecil, itu lebih baik aku sekarang masak daripada aku GoFood dan segala macam. Tapi GoFood itu kayak seminggu sekali kayak komplimen lah ibaratnya kayak kalau dulu mungkin di normal yang dulu ibaratnya kalau kita mau makan
ke restoran yang mahal banget itu tuh seminggu sekali atau misalnya sebulan sekali gitu. Ini pesen GoFood itu buat aku sekarang kayak itu sebuah komplimen kalau aku udah masak tiap hari apa tiap hari gitu. Kalau kamu mungkin sekarang makannya kan nih orang lihat lihat kamu mewah Cleopatra gini Mana makannya mungkin dikiranya wah apa mungkin mungkin masak kangkung guys. Masak nasi gue masak kangkung anjir. Anting doang gede. Anting doang gede. Rambut doang diponi. Masak kangkung guys. Abis ini makanya gue buka semuanya. nah itulah caranya kita menghibur orang kan kayak gitu ya Neng. Mm-mm. Jadi ya Ah, apa namanya, jangan pikir bahwa pekerja seni itu eh, enak terus gitu. Di masa pandemik ini ada di juga sangkar emas, perih guys gitu. glamor. Oh, dan andaikan nggak di masa pandemi pun kita tuh berjuang juga. Cuman di masa kayak gini juga, aduh, perih juga sayang sama semuanya gitu. Bener. Jadi Heeh. buat kalian yang nonton, kalau misalnya kalian menonton dan menonton video ini sudah tahu bagaimana nasib pekerja seni, kalian boleh berdonasi untuk Miss Catherine di bawah sini Nggak ada. rekeningnya, ya. Ya, guys, kalian bisa nonton filmnya juga tuh, ada tentang donasi yang dipaksa. Filmnya si Ade. Ada filmnya di YouTube yang apa ya, donasi yang Ustadz jaga dipaksa. jarak judulnya. Judulnya Ustadz Jaga Jarak. Ustadz jaga jarak. Jadi kalian juga bisa nonton, dan kalian juga bisa follow juga Instagramnya Iya. Ade Firman Hakim ini. Iya. Sekali lagi aku mau kasih juga terima kasih mungkin yang menonton ada salah satu viewersku. Kemarin itu aku sempat bikin story berkah di rumah aja. Jadi buat para UMKM yang ingin mempromosikan usahanya itu bisa di story aku tapi nggak bayar. Dan aku nggak meminta makanan, tapi mereka tiba-tiba kirim aku banyak makanan, produknya mereka itu buat aku berkah. Aku terima kasih banyak. Semoga Oke, dibalas kebaikan. terima kasih juga. Oke, jadi thank you banget udah mau jadi bintang Terima tamu kasih banyak. di channel Sukses. YouTube aku. Nanti kalau misalnya aku Ya. undang lagi, jangan kapok ya. Pasti dong, pasti, Heeh. pasti, pasti. Nanti kalau Terima kalau kasih. Kamu juga sehat-sehat, no? amin. Kalau misalnya udah beres pandemik ini, Kursinya nggak usah goyang-goyang, oh boleh? ya, oke, Kursi nggak oke, boleh siap. goyang. Kalau misalnya Aku orangnya nggak fokusan. kalau misalnya udah beres pandemik ini, insya Allah lah nanti kita live lah ya. Kalau misalnya Ya, aku, kita silaturahmi lah, kita ketemuan ya. jadi kalian Ya, juga bisa lihat langsung, dan aku juga mhm. bisa apa namanya, bisa komunikasinya langsung gitu. Seperti itu. Oke. Jadi Kamu kan di Bandung ya? Nanti aku ah, kirimin ada lumpia. Lumpia dari Bandung juga, temanku buka UMKM, aku kirimin ke tempat kamu. Biar nggak makan kangkung ya, oke? guys, gue bercanda doang kali. Nggak seperti itu juga, nggak seperti itu juga. Nggak, tapi ini emang bener aku pengen kirimin kamu lumpia, pengen cobain, ntar. Coba Buat ngemil. cobain apa Pas disuruh dipromoin? nggak Oh, dipromoin, orang itu punya temanku kok oh, buat oke. promoin. Jadi, tapi tapi bisa dicampur pakai nasi nggak? Gak perih-perih banget, tapi bisa campur pakai nasi. Aduh, seru banget ngobrolnya. Ya udah, Gokil. ya udah, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, Mm-mm. makasih Thank you. banyak. Oke. Thank Mm-mm. you. Oke. Oke guys, seperti itu percakapan kita. Thank you untuk kalian semua yang udah nonton kita berdua dari tadi. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Jangan lupa juga kalian bisa subscribe channelnya Ade Firman Hakim. Channelnya namanya Ade Firman Hakim, ya. Ade Firman Hakim gitu. Nah, terus di sana juga ada
film juga tentang ustadz, apalah gitu kan. Nah, seperti itu. Nanti aku juga tag Instagram di bawah. I love you so much. Bye-bye.